Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini. Untuk rangkuman hari ini, saya sudah mengacak satu kartu dari Rumi dan kita buka Star Mother Arrakis. Ya, kita hayati dulu warna yang ingin dimunculkan, tapi ini jelas tentang kosmos ya, tentang kosmos, tentang energi feminin. Let's see, saya juga tidak ingat apa isinya. Oke. Be the king who has made his own kingdom, be the moon that has made her own summit. How much longer will you cuckoo like a pigeon? Empty your head of all mortal lusts and become life without breath. You will not call out for God anymore, for you have become immersed in God. Iya, ini kalau saya melihat lebih memfokuskan pada perjalanannya kita sendiri. Karena kan pada akhirnya perjalanan kita kan kembali ke sana, ya, ke sana. Ya, kalau kita sering dengar semoga dia diterima di sisinya Tuhan yang Maha Esa, kayak gitu kalau orang meninggal. Tapi intinya adalah semua perjalanan hidup kita pada akhirnya akan kembali ke titik itu lagi, ke titik ketika kita mulai awal nafas pertama sampai kembali ke tempat itu. Nah, sepanjang jalan kehidupan kita ini kayak Star Mother Arrakis itu, bahwa setiap orang itu punya perjalanannya sendiri. Tapi memang karena kita makhluk sosial, manusia selalu makhluk sosial, dia harus lahir dari keluarga dan kemudian keluarga juga yang membentuk dia punya rasa cinta, bagaimana mengekspresikan cinta, bisa survive hidup. Maka manusia selalu mencontoh orang-orang yang ada di lingkungannya, dan itu adalah hal yang memang fitrahnya manusia. Hanya saja pada satu titik kita seperti diingatkan bagaimanapun juga perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan individu, perjalanan satu jiwa yang harus ketemu dengan banyak jiwa lain yang punya pembelajaran, yang merupakan soulmate, yang ada karmanya satu dengan yang lainnya. Jadi kadang-kadang semua dinamika antara satu jiwa dengan orang itu yang membuat kehidupan itu menjadi rumit, complicated. Nah, ini kayak mengingatkan kembali, somehow kita kadang-kadang terbawa arus untuk satu misi yang sebenarnya bukan misi utama kita, tapi kita terlalu masuk ke dalam kehidupan keseharian, di mana sebenarnya kehidupan spiritualnya itu ingin mengingatkan kembali untuk kita lihat bahwa bagaimanapun juga pada akhirnya kita adalah orang yang perlu mengosongkan kepala kita dari nafsu duniawi, mortal lust itu. Jadi semua ambisi, keinginan dan kebutuhan yang sifatnya duniawi pada akhirnya kita harus melepaskan. Kita sampai pada satu titik kita seperti cuman ada satu panggilan, yaitu ke arah yang maha kuasa. Itu bacaan yang hari ini yang muncul. Anyway, apapun ini kita lihat berikutnya. Itu pesan yang pertama. Ini tentang pilihan, karena kita sudah melewati hal tersukar dan bahkan beberapa sudah sampai di titik yang tertinggi, ya, dalam arti belajar tentang hidup adalah tentang ujian, tentang melewati apapun yang ada di depan, dan kita tidak berhenti karena kita tidak berani terus jalan, karena memang tugas kita terus berjalan. Nah, setelah kita mengambil keputusan, dan pada saat ini adalah mengambil keputusan, kemudian yang sebelah kanan itu tentang message, artinya apapun keputusan kita sampaikan, karena kita sudah mengambil pelajaran dari masa lalu, kita menjadi lebih dewasa dari pengalaman masa lalu, ya. Pengalaman masa lalu tidak digambarkan semua dalam kondisi
yang mudah, tetapi itu tidak berarti membuat kita sedih atau down, karena kita punya kekuatan untuk melewati gunung ini. Dan gunung ini walaupun mungkin tidak mudah dilewati, tapi sebenarnya banyak sekali hal positif, pemandangan yang indah, banyak hal yang kita bisa pelajari dari situ. Sehingga setelah kita mengambil satu keputusan terkait dengan spiritualitas, saya pikir hari ini adalah kita mengatakan dengan yakin, minimal ke diri sendiri, bahwa ini adalah pilihan saya. Oke, masih ngawang. The Gatherer ini kita dapat ya minggu kemarin, mungkin hari Rabu, saya lupa juga harinya. Tapi ini adalah situasi di mana kita sedang mempersiapkan sesuatu, akan menanam benih di ladang yang kosong. Jadi keputusan tadi itu seperti keputusan di awal ketika kita memilih untuk fokus pada hal yang spiritual, ya. Kembali lagi, sepertinya memang minggu ini dari hari Senin, mau tidak mau pembahasannya selalu lari ke situ, ya. Barangkali juga karena kalau kita lihat chart astrologinya, memang ini adalah minggu yang relatif berat, ya. Bulan melewati semua planet-planet besar yang semua mungkin bisa life changing. Jadi minggu ini adalah minggu yang penting, ya. Entah mulai, entah berakhir, ya. Sehingga rasanya ketika kita melewati proses yang begitu fundamental, biasanya memang mau tidak mau kita harus kembalikan lagi. Jadi arah hidup saya mau kemana? Karena setiap kali mengambil keputusan, biasanya kita mencari rujukan, kita mencari pegangan, ya. Dan pegangan itu kembali lagi, jadi saya maunya kemana? Saya maunya kemana itu benar-benar saya mau kemana, atau orang lain menginginkan saya untuk berjalan kemana. Dan itu bukan proses yang mudah. Nah, tapi tadi The Gatherer dengan The Altar Priestess ini, preparation, prayer, sacred ritual, itu kan sebenarnya hampir sama, ya. Hampir sama, bahwa pembelajaran kita itu sebenarnya sedang menyiapkan kita untuk langkah yang berikut. Kayak kita sekolah yang sebelumnya itu menyiapkan kita untuk mampu melangkah ke sekolah yang lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi ini the arrow master, hitting the mark, intention, detachment, ya. Kalau menurut saya ini kan seperti orang yang nggak pakai emosi, ya, tapi jelas saya mau ke arah sana dan saya fokus ke arah sana. Jadi kayak tadi, ini sebenarnya adalah saat mengambil keputusan kemana sebenarnya arah anak panah ini akan kita tuju. Hari ini keputusannya adalah itu. Begitu kita sudah tahu, mungkin kanan kiri sampai satu titik, ya, satu titik kita mau ke sini, kemudian kita menyampaikan ini yang saya mau. Apapun alasan dibalik semua keputusan kita, kadang memang benar-benar 100% dari keinginan sendiri, mungkin juga sudah mix dengan yang lain, tetapi kemudian menjadi bagian dari kita. Atau bahkan ada beberapa yang memilih sesuatu yang masih bertentangan dengan kata hatinya, but it's your journey, ya. Itu perjalanan kita, bahwa semua itu keputusan kita, tidak ada yang salah. Pada akhirnya tidak ada keputusan yang salah. Hanya saja mungkin kita belajar lebih lama kalau kita harus berputar. Tapi itu juga tidak menjamin bahwa orang yang langsung tahu itu di tahap berikutnya tidak harus kembali ke titik yang sama. Karena setiap orang itu punya perjalanan yang begitu unik. Nah, yang diingatkan sekarang adalah ketika kita sudah mengambil keputusan di sana, kita perlu ingat dengan orang-orang yang membutuhkan kita, karena kita tidak pernah sendiri. Kita adalah makhluk sosial, seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa walaupun kita adalah individu yang unik, punya perjalanannya sendiri, kita punya hak untuk menentukan arah kemana. Kalaupun pada saat ini lingkungan belum memungkinkan kita merasa mendapatkan hak tersebut, anyway, sampai satu titik nanti mau tidak mau tetap kita yang bertanggung jawab atas keputusan kita. Jadi walaupun pada saat itu
Ya, tapi pada saat itu saya pikir lebih baik begini, ya. Kalaupun kita mengambil keputusan berdasarkan arahan dari orang lain, tapi keputusan terakhir tetap di tangan kita, dan pada akhirnya selain kita yang mengalami sendiri, mau tidak mau tanggung jawab keputusan itu tidak bisa lari dari tanggung jawab tersebut, tetap milik kita. Dan oleh sebab itu akan jauh lebih legowo kita nerima satu konsekuensi dalam pengambilan keputusan kalau keputusan itu memang datang dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi barangkali buat beberapa orang menyalahkan orang lain itu jauh lebih mudah ya. Ini just saying ya, dan ini hari Minggu, mudah-mudahan ada waktu juga. Kadang-kadang ini adalah satu perjalanan di mana kita sering merasa bahwa kebaikan hati kita itu pada satu saat bisa menjadi alasan buat orang lain kepada kita, membuat kita merasa bersalah, sehingga kita merasa harus mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nurani kita. Kenapa? Jadi ini contoh yang paling mudah ya. Saya aja deh. Saya memberi sesuatu kepada seseorang, termasuk ya, saya ambil contoh adalah membuat bacaan harian, bacaan mingguan, bacaan bulanan, whatever. Itu kan sebenarnya asalnya adalah kebaik-hatian, ingin memberi. Tapi ada saatnya ketika saya memang butuh waktu untuk diri sendiri dan saya menarik kebiasaan saya membuat reading yang mingguan dan bulanan karena memang saya butuh waktu untuk diri sendiri lebih banyak, sehingga yang harian pun saya juga udah struggling untuk bisa memastikan itu selalu ada, karena saya yakin bahwa ini yang paling membantu. Anyway, kebaikan hati saya, sorry kalau saya mengatakan hal tersebut, dan ambil ini sebagai salah satu contoh bagaimana orang bisa mengatakan hal buruk kepada saya dan membuat saya merasa bersalah karena saya tidak lagi memberikan hal yang sebenarnya di titik awal adalah kebaik-hatian. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa dibilang, kok bisa-bisanya kamu gak sayang lagi sama saya. Padahal sebenarnya, dan kemudian kita merasa bersalah karena kita tidak sayang lagi. Sebenarnya kalau kita nggak pakai emosi, kita dengan mudah bilang, ya aku nggak sayang lagi sama kamu karena saya sudah jelas melihat bukti bahwa kamu nggak sayang sama aku, kamu cuma sayang sama diri sendiri. Titik. Tapi kita nggak mungkin bicara seperti itu kepada orang tersebut. Karena apa? Karena hati kita sudah diliputi rasa bersalah, dan ketika rasa bersalah itu begitu mendominasi kita, maka pengambilan keputusan kita tidak lagi tertuju pada apa yang sebenarnya menjadi panggilan hati kita, tetapi lebih terdorong dari rasa bersalah karena kita tidak enak hati kepada orang yang mampu membuat kita merasa bersalah untuk sesuatu yang dari awalnya adalah kebaikan hati kita, dan kita tidak pernah harus di awalnya memberikan kebaikan itu. Cuman kebaikan itu sudah dikenal dan kemudian bisa diambil sebagai senjata untuk melawan kita. Sorry kalau memang cerita ini sepertinya personal, tapi sungguh ini bukan personal karena saya menemukan hal itu setiap kali dengan orang-orang yang kebingungan dalam pengambilan keputusan, dan penyebab kebingungannya adalah sebenarnya bukannya dia nggak tahu apa yang dia inginkan, karena dia nggak tahu bagaimana caranya mengatakan tidak, ya. Dan kemudian tidak tahu bahwa kalau dia mengatakan tidak, itu dia tidak tahu bahwa dia tidak harus merasa bersalah. Oke, belibet. Ya. Anyway, kenapa informasi seperti tadi saya perlu sampaikan? Karena pada saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita menentukan pilihan tersebut. Bulan yang conjunction dengan North Node itu punya dampak besar ke langkah kita berikutnya, dan sebenarnya sampai kita pada titik mengambil keputusan untuk langkah berikutnya itu sudah disiapkan dari pengalaman yang lalu, South Node.
Dan bulan ketemu dengan North Node, berarti saat ini bukan bicara tentang konsekuensi masa lalu, tetapi kita bicara tentang apa yang kita lakukan untuk masa depan. Ya, dan karena bulan juga square dengan Neptunus, oleh sebab itu selalu pada akhirnya kita ingin mencari rujukan, pegangan dari yang seharusnya, yang diminta arahnya dari misi hidup kita bagaimana. Dan itu yang membuat kita confused. Kayaknya itu yang disampaikan pada hari ini. Oke, kita lihat dari tarotnya yang 4 kartu. The Lovers dan Two of Cups terbalik, King of Cups, Five of Pentacles. Iya, jadi kalau di sini sebenarnya saya mulai dari yang King of Cups tadi, sebenarnya adalah cerita tadi, karena ini kan posisinya di tantangan. Kita King of Cups itu adalah yang memendam emosi sangat dalam. Dia tidak mengatakan, tapi sebenarnya sangat-sangat emosional. Kita lihat gambar air yang di bawah itu menunjukkan emosinya dia yang terdalam, tapi dia posisinya adalah tantangan, artinya dia tidak mendukung. Emosi ini yang menghentikan dia, ya. Karena sebenarnya The Lovers itu adalah tentang pilihan, dan gambar gunung tadi udah keluar ya di awal, bahwa sebenarnya apapun yang kita inginkan itu tidak pernah ada jalan yang mudah, tapi kita memang harus berjuang mencapai apa yang kita inginkan, apa yang menjadi misi kita. Dan The Lovers ini menunjukkan jodoh kan, sebenarnya jodoh. Kalau memang sudah ditentukan bersama, ya akan bersama, tapi tidak diberi dengan cuma-cuma. Karena kalau diberi cuma-cuma, kamu tidak akan menghargai, enggak ada. Kamu dapat begitu mudah, lihat yang lain akan dipikirnya mudah lagi. Kalau kita memperjuangkan sesuatu, begitu kita mendapatkan dengan susah payah, tidak akan mudah kita akan melepaskannya. Dan itulah titik membedakan di mana itu adalah jodoh dan bukan jodoh. Kadang-kadang memang ada yang jodoh begitu mudah, dan itu saya yakin bahwa sebenarnya apa yang mudah itu karena sebelumnya sudah pernah belajar yang susah, dan oleh sebab itu di step yang berikutnya semua jauh lebih mudah. Jadi pada dasarnya manusia itu akan menghargai semua hadiah kalau memang memperjuangkannya. Dan kalau rasanya tidak, itu kita hanya tidak tahu aja skalanya kita seberapa besar. Kita udah pernah mengupayakan sebelumnya, ya. Jadi emosi kita pada saat ini membuat kita hold back, ya. Ini sebenarnya Page of Pentacles, semua page adalah tentang komunikasi, ya. Dan kalau saya lihat di sini juga kan tadi sebenarnya komunikasi, ya. Ini kan komunikasi, menyampaikan, memberikan. Ini kan sense-nya sama kan ketika melihat. Jadi ini sarannya, katakan saja bahwa yang paling berharga buat kita itu apa. Tapi memang outcome-nya tidak semua orang bisa menerima apa yang menjadi kebaikan buat kita. Oke? Jadi kalau hari ini adalah tentang pengambilan keputusan, emosi kita akan menahan kita mengambil keputusan yang terbaik untuk kita, karena kita tidak tahu bahwa kita tidak harus merasa bersalah kalau mengatakan tidak, because this is our life. Karena apapun keputusan kita, yang bertanggung jawab adalah kita sendiri, dan kita sendiri juga yang menanggung semua konsekuensinya ke depan. Itu yang ingin disampaikan untuk hari ini. Oke. Kita tutup satu lagi informasi yang datang dari deck ini. All your lifetimes, past, present, and future, are current or concurrent. They all exist here and now, in this present moment. Therefore, all your power is in the present moment. Iya, jadi kembali lagi, ini kan pengambilan keputusan yang sering kita khawatirkan, tapi dia dulu nolong aku banget, nanti kedepannya bagaimana? Enggak, jadi ini seperti mengingatkan lagi, kalau kita mau mengambil keputusan,
setiap keputusan selalu diambil pada satu momen. Ini keputusan yang lalu, momennya yang lalu. Keputusan depan itu juga momen yang berikutnya. Nah, it doesn't matter apa yang akan terjadi ke depan, nobody knows. Dan itu adalah keindahan hidup. Kita tidak pernah tahu apa jawaban yang paling benar ke depan sampai itu lewat. Kita bisa mengantisipasi, kita bisa membuat proyeksi, kita bisa membuat semua macam logika untuk mengenali kira-kira likelihoodnya, kemungkinan ke depan bagaimana. Tetapi tetap itu tidak bisa dikatakan jawaban sebelum kita melewati itu. Sehingga kalau pengambilan keputusan sekarang bingung karena pengalaman masa lalu dan karena antisipasi masa depan, maka informasi terakhir, pesan terakhir ini mengatakan bahwa apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan pada saat ini, semua adalah valid. Dan ingat bahwa yang paling penting dari semua keputusan itu adalah hanya kamu yang bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusanmu, dan hanya kamu juga yang mampu mengalami, yang akan merasakan semua konsekuensinya, termasuk kalau konsekuensi keputusanmu itu tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.